Sobat Muda, kembali lagi di podcast kita kali ini yaitu Di Balik Layar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang media online yang dimana kita terjun di dunia digital. Nah, salah satu kunci untuk relatif di media online sekarang yaitu penulisan naskah. Nah, gimana sih kita caranya agar lebih efektif dalam persaingan konten yang semakin ketat? Nah, sekarang saya bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Puspita Chandra Dewi selaku redaksi di Media Online Forum Keadilan. Halo Kak. Mbak, jadi kita kesini ngobrol-ngobrol bersama. Iya, makasih ya Kak udah datang nih di balik layar. Nah, sebelum kita bahas topik utamanya nih Kak, bisa ngasih cerita sedikit perjalanan awal karir Kakak kenapa bisa terjun di dunia digital ini, di dunia media online? Sebenarnya simpel sih, karena aku aktif sosial media, maksudnya kayak punya Twitter, punya Instagram. Awalnya dari situ, karena bahkan jauh sebelum aku terjun ke sini, aku ternyata sudah melakukan yang namanya menulis, yaitu di Facebook. Waktu aku masih SMP, aku tuh suka banget nulis. SMP, SMA itu aku suka banget nulis yang namanya cerita. Itu sebenarnya lebih ke cerita diri sendiri gitu ya, cerita yang dialami sama diri sendiri. Cuman akhirnya kayak kok seru ya, kayak menceritakan setiap perjalanan hidup aku gitu kan. Nah terus akhirnya aku kuliah masuk komunikasi. Itu aku belajar banyak banget sih soal komunikasi, soal media gitu. Nah ternyata ketika aku akhirnya mengambil jurusan pemasaran, tapi ternyata aku tidak bekerja di dunia itu, malah tertarik dengan dunia jurnalis gitu, karena ya itu tadi background aku jauh sebelum aku bekerja di sini, ya aku memang suka menulis cerita, dan itu akhirnya bisa melatih otak aku untuk bisa menghasilkan naskah-naskah kontenku sendiri yang yang aku banget gitu. Jadi punya gayanya sendiri. Aku punya konten sendiri dengan gayaku, temanku juga punya konten sendiri dengan gayanya dia sendiri. Awalnya sebenarnya dari situ aja, udah simple, karena punya sosial media, sering nulis caption, sering cerita, sering menceritakan diri sendiri gitu ya di sosial media, dan itu kayak jadi yang nge-trigger aku untuk bisa melakukan pekerjaan aku sekarang gitu. Sesimpel itu sih sebetulnya. Tapi dalam menulis naskah untuk media online ini Kak ada tantangannya nggak sih Kak? Banyak sih sebenarnya, karena media online kan nggak cuma forum keadilan doang kan. Iya. Udah banyak banget, apalagi yang namanya besar itu udah banyak banget. Jadi ya kita harus punya kayak ciri khas kita sendiri gitu. Makanya yang namanya forum keadilan itu kita lebih aktif dengan membawakan konten-konten, dan aku juga menulisnya untuk konten-konten yang berisikan politik dan hukum. Jadi kita fokusnya di situ. Jadi orang kalau misalnya udah dengar forum keadilan, itu isinya pasti ini Politik, gitu. Jadi kita harus punya pembeda dari media online lain yang semuanya kan mereka makan tuh dari entertainment, dari apa segala macam. Di sini juga sebenarnya kita makan semua ya, entertainment dan segala macam, tapi untuk yang kita fokusin banget politik. Nah, kan dalam media online itu kan beragam ya Kak pembacanya. Gimana sih Kak cara menyesuaikan gaya penulisan itu agar tetap relevan sama terus menarik untuk kalangan kita ini? Karena kan persaingan media online ini kan semakin ketat ya Kak ya. Itu gimana Kak? Kalau aku biasanya kalau nulis skrip itu memang ketika aku riset itu banyak kan yang pakai bahasa baku. Ketika kita ya of course gitu, media online tulisannya harus tetap baku kan. Cuma ketika kita mau presenting ke penonton kita,
itu harus disesuaikan dengan siapa yang akan menonton gitu. Jadi ya aku membuat skrip aku apa ya, sesantai mungkin gitu supaya mereka tuh paham apa yang aku omongin gitu. Jadi sebenarnya PR-nya banyak banget gitu untuk bisa membuat skrip yang ngena di umur-umur kalian gini. Karena aku harus menerjemahkan sebenarnya ini bahasa ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Mudahnya tuh apa biar mereka tuh bisa paham. Jadi menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada di istilah-istilah hukum, istilah-istilah politik yang kayak jelimet banget gitu kan, biar gimana bisa dimengerti oleh kalian semua gitu, ya harus dibahasakan lagi dengan bahasa yang lebih santai gitu. Jadi pengen sih itu ya, untuk bisa kayak nge-grab banyak penonton itu bahasanya itu emang harus ini sih, harus apa namanya, harus paham. Apalagi kan TikTok ini kan banyak yang TikTok millennials Gen Z gitu kan. Jadi kita juga mau tujuan kita juga mau supaya mereka tuh melek sama ya situasi yang terjadi sekarang gitu, politik hukum yang benar-benar sebenarnya sangat melekat di kehidupan mereka gitu, supaya mereka tuh paham gitu. Berarti harus disesuaikan tren yang ada di media sekarang ya. Betul. Oke. Nah, untuk menjaga kualitas kontennya nih Kak, itu gimana Kak? Menjaga kualitas konten sebenarnya suka gampang ya, apalagi banyak banget sekarang yang kontennya tuh bagus-bagus gitu kan. Cuman ya yang namanya media online, kita bersaing, kita balik lagi harus punya yang namanya pakem-pakemnya sendiri-sendiri. Apalagi yang namanya aku bicara politik dan hukum, ya kita harus punya fakta yang benar-benar fakta gitu, nggak boleh clickbait doang, nggak boleh. Nah iya tuh kebanyakan clickbait ya Kak, kayak cuma omong kosong aja gitu kan. Tapi kita harus bisa menyajikan suatu konten yang ada isinya, yang ada fakta, yang itu isinya fakta semua gitu. Nggak boleh yang kayak ya cuma buat nge-grab viewers doang, isinya cuman apalah gitu, yang isinya clickbait apa segala macam. Itu kita nggak main ya di situ, karena kita di sini yang menghadirkan fakta semua gitu. Nggak boleh itu. Kalau yang namanya gosip-gosip kayak gitu, yang masih kabar burung gitu, nggak akan kita present. Segmen terakhir nih Kak, Kak bisa nggak sih kasih tips dan trik gimana sih cara nerapin penulis atau konten kreator nih yang ingin menarik perhatian audiens sekarang? Mungkin lebih ke apa ya, pemberitaan sekarang itu kan pasti mainstream banget ya, maksudnya satu angle aja gitu yang diberitain. Coba cari angle yang lain gitu untuk bisa kalian beritakan, karena pasti akan ada part-part lain yang bisa kalian gali lebih dalam, supaya ya itu bisa jadi nilai jual yang akhirnya bisa menghasilkan penonton gitu. Jadi kita harus bisa beda, kita harus jangan takut beda. Jadi pesan-pesan dari dari senior-seniorku, dari atasan-atasanku untuk bisa menjadi konten kreator yang baik adalah ya harus berani beda gitu, untuk jangan mengikuti arus terus gitu, memberitakan orang-orang yang sudah orang-orang beritakan gitu. It's okay kalau misalnya mau memberitakan apapun yang udah diberitain sama orang-orang, tapi itu berarti kita cuma ngikutin arus aja. Kita nggak berpikir lebih kreatif, kita nggak berpikir lebih kritis lagi. Sebenarnya kalau mau ditelusuri ini masih ada ini lagi loh gitu. Jadi jangan cuma mengikuti aja, kita harus bisa jadi trendsetter. Oke. Nah kalau untuk penulisannya nih Kak, biar menggait pembaca itu mungkin dari judulnya harus kayak gimana? Judul itu emang penting banget ya. Untuk kalau judulnya nggak menarik, orang juga nggak akan nonton gitu ya. Sebenarnya clickbait itu boleh dipakai, cuman harus relevan dengan isi gitu. Nggak boleh kalian bikin clickbait tapi
nggak nyambung sama isinya. Banyak sebenarnya dari kontenku yang judulnya tuh clickbait gitu, tapi relevan dengan apa yang ada di Bahas, isinya ya. gitu. Itu clickbait itu penting, tapi kalian harus paham dengan isi konten kalian dulu nih, nanti baru kalian bisa nunjukin judulnya nih di belakang gitu. Makanya yang namanya script itu dibikin duluan, baru judulnya nanti belakangan gitu. Kebanyakan kan seperti itu, karena skripsi pun kayak gitu. Sedang skripsi. Harus diperhatiin banget ya Kak ya. Segitu aja nih Kak. Makasih banyak ya Kak Puswita untuk tips dan triknya nih yang sangat berguna buat kita memulai menulis dan membuat konten yang di era seperti ini. Baik. Baik, terima kasih Kak. Sama, semangat. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.